Bagi jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma a'izzul islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin wal mustad'afin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum Allahumma taqabbal minhumus suhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim wa innahu la khawla lahum quwwata illa bik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurhum alal yahudi wa man awanahum minal kufari wal munafikin. Allahumma sarrid ramzahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa Amin. tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bambah Rianto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Dan tentunya jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah, untuk edisi kali ini menghadirkan beberapa narasumber, yaitu guru besar kita. Di antaranya adalah Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Magister Humaniora, guru besar bidang ilmu sejarah Islam UIN Sunan Kalijaga, dan Dr. Raden Wahid Ahdi Nirwanto, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, sekaligus motivator ISQ Center. Kemudian ada Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, guru besar bidang ilmu tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga yang selalu membersamai kita. Dan nantinya untuk pada kesempatan hari ini acara akan dipandu oleh Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang sebagai moderator, dan host yaitu Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah di Jakarta. Baik, untuk membuka perjumpaan kita sebagai pengantar, kami mohon untuk Kiai Haji Dr. Hamim Zarkusi Putra untuk bisa memberikan pematik pada kesempatan hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para narasumber, moderator, host, dan juga Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir pada pagi ini. Juga Mbak Putri Ananura ini yang selalu mengawali acara yang bagus ini gitu ya. Kita baru saja selesai melaksanakan ibadah kurban, yang mana salah satu maknanya adalah berfungsi sosial, dalam artian umat Islam dituntut untuk mau berbagi kesenangan kepada orang lain, dan kajian kita pada pagi ini dengan tema berkorban dalam kemanusiaan mungkin diartikan dalam arti yang lebih luas gitu. Jadi berkorban dalam kemanusiaan berarti memberikan diri untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan dari orang lain itu. Kalau dalam orang yang beragama, yang kita harapkan semata-mata adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu akan kita kaji juga barangkali nanti apa manfaat berkorban dalam kemanusiaan itu, baik bagi yang melakukannya maupun yang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan itu. Yang pertama, bagaimanapun berkorban dalam kemanusiaan akan meningkatkan kesadaran sosial. Berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan kesadaran sosial dan empati terhadap orang lain. Ini adalah suatu krisis yang memprihatinkan kita bersama, rasa empati yang semakin meluntur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini juga perlu mendapatkan jawaban dari kita sekalian, termasuk kajian kita pada pagi ini. Kemudian yang kedua, akan membangun komunitas. Berkorban dalam kemanusiaan dapat membangun komunitas yang lebih peduli dan saling membantu. Jadi kita sekarang dituntut untuk bagaimana memberikan kesadaran, memberikan penyadaran juga kepada segenap warga bangsa ini supaya menjadi komunitas yang berintegritas, komunitas yang berpikir, dan komunitas yang bisa secara bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang
dihadapi oleh bangsa dan negara. Dan yang berikutnya meningkatkan kualitas hidup. Berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana tadi kita sampaikan, banyak orang yang mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, sehingga membutuhkan kepedulian dari siapapun kita untuk memberikan kesempatan hidup yang lebih baik dan meningkatkan kualitas berbangsa dan bernegara itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kepedulian dalam kehidupan sosial adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Sang Pencipta. Berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan rasa syukur dan kesadaran akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Berbagai macam kenikmatan yang kita dapatkan karena sesuatu yang kita peroleh secara automatically, kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa apa yang Allah karuniakan kepada kita adalah sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat manfaat bagi kita. Oleh karena itu, kepedulian sosial akan membangun rasa syukur kita kepada Sang Maha Pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, bahwa berkorban dalam kemanusiaan akan meningkatkan kepercayaan diri, self-confidence. Berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan rasa percaya diri dalam membantu orang lain. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita bisa membantu orang lain sudah barang tentu karena barangkali kita memiliki berbagai kelebihan-kelebihan yang bisa kita bagi kepada orang lain, dan itu adalah sesuatu yang akan memberikan manfaat yang positif kepada kita sekalian. Dan yang berikutnya, bahwa berkorban dalam kemanusiaan juga akan meningkatkan hubungan sosial. Jadi relasi-relasi sosial yang kita bangun ketika masyarakat yang terlalu kontrakstual, maka perlu ditata kembali komunikasi sosial, bagaimana yang bukan semata-mata bernilai kontrakstual, tapi yang bernilai ilahiyah, yang memberikan kesadaran bahwa persaudaraan yang kita lakukan adalah persaudaraan karena diperintahkan oleh yang menciptakan kita. Dan yang terakhir, bahwa berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan dampak positif. Berkorban dalam kemanusiaan dapat meningkatkan dampak positif dalam masyarakat dan membantu menciptakan perubahan yang lebih baik. Dan ini adalah salah satu menjadi harapan kita bersama bahwa masyarakat perlu berubah, tapi perubahan itu menuju kepada suatu kebaikan. Inilah barangkali tema-tema yang akan kita kaji pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih para narasumber dan juga Mas Bambang Haryanto yang sudah membacakan kitab suci Al-Quran dan juga memimpin doa pada pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Haji Hamim Zarkasi Putro yang sudah memberikan pematik pada kesempatan hari ini sekaligus pengantar dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh. Dan untuk selanjutnya kami informasikan bahwa pada hari ini Rabu 11 Juni 2025 hingga nanti jam 7 pagi Anda bisa menyimak baik itu melalui Zoom ataupun live YouTube. Dan tentunya kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh Universitas Proklamasi 45 STIAN Yogyakarta, PSP IKUNY UTY FM Dari dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Dan tentunya kami persilahkan kepada Ustadz Iwan Setiawan dari Universitas Aisyah Yogyakarta untuk memandu pada kesempatan hari ini sebagai host. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri Ana Nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Ustadz Dr. Hamim Zarkasi Putro, yang kami hormati Ustadz Bambang Haryanto, yang kami hormati Dr. Raden Akhdi Nirwanto MSI, yang kami hormati Profesor Dr. Dudung Abdurrahman M.Hum, yang kami hormati Profesor Dr. Muhammad Hirzin MAG. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu dalam Akademi Hikmah Kuliah Subuh yang menghadirkan tema berkorban dalam kemanusiaan.
Izinkan kiranya saya menyampaikan susunan acaranya terlebih dahulu. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, acara yang ketiga kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida SIPS SI. Selanjutnya tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Marilah kita mulai kuliah subuh pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya kepada admin, waktu dan layar kami haturkan. Selanjutnya, kuliah subuh yang akan dipandu oleh Ibu Dr. Nuraida SIPMSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang. Kepada Ibu Nuraida, waktu dan layar kami haturkan. Ya, terima kasih Mas Iwan untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para peserta jamaah kuliah subuh Akademi Hikmah edisi yang ke-180. Kali ini kita akan membahas atau akan mengangkat tema yang berkaitan dengan berkurban dalam kemanusiaan. Tentu tadi sudah dihantarkan oleh Pak Hamim Jarkasi Putro selaku pengasuh ini Akademi Hikmah bahwa dalam kegiatan berkurban ini tentu akan ada efek tentu saja. Nah, dalam konteks ini kita akan menghadirkan beberapa pembicara yang luar biasa. Tentu efeknya itu tadi berkaitan dengan apa? Tentu ada dua dimensi di dalam konteks berkurban itu. Ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal tentu saja ada kaitannya antara kita, niatan kita dalam berkurban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ada dimensi horizontal yang tentu saja ini akan berkaitan dengan hubungan kita dengan sesama manusia, diri kita dan lingkungan kita. Tentu kemanfaatan itu juga nanti akan kita dapatkan karenanya. Dalam konteks ini tentu kita akan menghadirkan 3 pembicara yang luar biasa. Yang pertama, Profesor Dr. Duduk Abdurrahman M. Hum selaku Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Islam UIN Sunan Kalijaga. Dan berikutnya adalah Dr. Raden Wahid selaku Adi Wirwanto MSI selaku dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo dan juga sebagai motivator ISQ Center. Dan berikutnya adalah Profesor Dr. Muhammad Sirjin MAG.
Kepada para narasumber ini akan diberikan waktu selama 20 menit masing-masing untuk kemudian kita adakan sesi tanya jawab di akhir pemaparan para narasumber. Untuk kesempatan pertama kita akan berikan kepada Prof. Dr. Dudung Abdurrahman. Kepada Prof. Dudung dipersilakan. Waktunya 20 menit. Prof. Dudung sudah ada? Oh, Prof. Dudung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir yang lain dulu. Saya lebih awal ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya pada pagi hari ini kita dapat melangsungkan Akademi Hikmah melalui kuliah subuh pagi ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamim yang langsung bisa lihat tertayang. Gimana kabarnya Pak Hamim? Pak Samsudin, juga Bu Selalu Prof. Dudung, sehat. Nuraida sebagai moderator. Pak Amin memang selalu sehat, bugar terus ya saya lihat. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baiklah, dan semua yang bergabung dalam webinar pagi ini, saya mengucapkan selamat pagi, semoga sehat selalu semuanya. Amin. Saya dihubungi Pak Samsudin baru kemarin sebetulnya, harus membahas tentang kurban dan kemanusiaan ya topiknya. Ya sebetulnya masalah ini sudah di suasana Idul Adha oleh para khotib, para penceramah, dan juga tulisan-tulisan di berbagai media, artikel dan sebagainya ya, berita sudah sangat banyak informasi atau penjelasan bahkan pencerahan di sekitar kurban dan khususnya kaitannya dengan kemanusiaan. Saya sendiri sempat nulis dan terbit di Jogja News, juga Jogja .com ya. Itu bertopik tentang berkurban sebagai jalan penguatan jiwa, ya, kepedulian sosial, dan juga efisiensi kehidupan ya. Ya ini isu yang sedang berkembang sekarang kan, isu-isu seperti itu ya. Nah, tapi yang terkait dengan efisiensi khususnya, kita boleh memberikan refleksi ya terhadap suasana kurban ini. Ya, kita banyak menyaksikan bahwa di suasana Idul Kurban ya, begitu semarak masyarakat kita dari masjid ke masjid, dan tampaknya setiap tahun selalu meningkat jumlah hewan kurban yang disembelih itu. Ini kan bahkan ya di sempat viral juga kan di satu desa Kerajaan kalau nggak salah ya, di mana itu Pekalongan ya, itu satu dusun, bukan satu desa, satu dusun ada 64 ya sapi, hewan sapi yang disembelih itu, kemudian 108 apa 208 ya kambing, itu di satu dusun.
kita membayangkan dusun itu kan hanya seberapa jumlah penduduknya satu dusun, apalagi di daerah seperti ini. Dusun di kota-kota atau di pedesaan daerah penduduk padat saja seperti di Yogyakarta paling banyak kan 200 atau 250 kakak itu dusun padat ya kalau daerah. Tapi kehebatannya dalam berkurban itu seperti gambaran tadi ya begitu hebat ya, semarak ya, dan kesadaran orang untuk berkurban. Nah, dalam hal ini sedikit paradok ya kalau dengan tema efisiensi kehidupan misalnya kan, gebiar di saat itu, apalagi kalau kita hubungkan lagi dengan konteks historis dan juga teologis dari kurban ya sebetulnya banyak kita jumpai suasana yang paradoks itu. Seperti kita lihat dan sudah kita maklumi bersama ya, kalau kita telah telusur dari sisi historis dan teologisnya ya, bahwa kurban itu merujuk pada peristiwa monumental ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya ya. Quran surat As-Saffat ayat 103 105 ya. Itu yang antara lain di situ menunjukkan bagaimana Ibrahim dan Ismail taat, tunduk, patuh dan sabar ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan diri ya, khususnya Ismail ya, rela dikorbankan. Di potongan ayatnya dalam terjemahannya misalnya tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami panggillah dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Di itu 100 ayat Sopat 105 ya. Kalau ayat sebelumnya kan cerita tentang yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim bermimpi lalu mendialogkan kepada anaknya untuk menyembelih Ismail, lalu Ismail dengan ketaatan dan kerelaannya lalu mempersilahkan ayahnya untuk menyembelih putranya itu. Qala ya abatif alma tumaru satajinui insyaallahu minas sobirin. Nah, ini ada pelajaran penting di sini yang sangat penting ya, menarik dan perlu dikembangkan sekarang. Ketika anak lalu begitu tunduk pada anjuran atau nasihat orang tuanya seperti ditunjukkan oleh Ismail, ya kita terlepas dari persepsi kita. Lalu kadang-kadang kan kita kalau menceritakan tentang ketaatan, kejujuran, keikhlasan dan kebaikan para nabi itu seringkali disanggah itu kan nabi kan gitu. Yang mestinya kan tidak begitu ya. Nabi itu kan teladan, para nabi itu teladan, mesti kita juga kembangkan dalam kehidupan ini. Di zaman sekarang, anak kepada orang tua itu seringkali tidak menunjukkan sinergitasnya ya. Katakanlah begini, orang tua itu siapapun, dimanapun ya,
pasti menghendaki anaknya itu baik kan gitu ya, berakhlak baik. Tapi itu tidak serta-merta apa yang dinasihatkan, apa yang disarankan oleh orang tua kepada anaknya itu tidak serta-merta anak itu nurut kan gitu kan. Apalagi di zaman sekarang. Makanya ini betul-betul satu pelajaran yang penting saya kira untuk kita kembangkan sekarang. Jadi bagaimana dari peristiwa historis Nabi Ibrahim dan Ismail itu, kita sebetulnya pertama diuji kesabaran ya, diuji untuk rela dan mengorbankan apa yang kita miliki khususnya, kurban sebagai satu pendekatan, satu asal dari kata korban kurbanan kan gitu, artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah, artinya taat kepada perintah Allah ya. Ini khususnya dalam konteks pengorbanan harta gini. Tapi kembali kepada tadi yang patut kita catat dan garis bawahi dalam konteks sekarang, mungkin ini bagian dari masalah kemanusiaannya adalah bagaimana Ibrahim alaihissalam itu berhasil ya mendidik putranya menjadi generasi qurrata a'yun yang soleh. Nabi Ismail adalah sosok anak yang soleh, yang sangat berbakti kepada orang tua dan rela berkorban jiwa demi kebaikan orang tua, demi ketaatan kepada Allah. Bahkan hal ini juga bisa dimaknai bahwa Nabi Ibrahim telah memberi bekal ilmu dan takwa kepada anaknya Ismail alaihissalam. Tentu saja pelajarannya juga dapat kita refleksikan ya sekarang. Bagaimana seorang ayah berhasil memberi bekal kepada anaknya berupa ilmu dan ketakwaan, bukan hanya kelak orang tua akan tentu kebahagiaan orang tua seperti itulah yang diharapkan ya, kebaikan anak, akhlak mulia dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi acuan ya dalam spiritualitas kita, dan kalau kita kontekstualisasikan dalam spiritualisasi generasi sekarang ya, generasi milenial ya, generasi anak keturunan kita ya, ini sangat rentan sekali ya tentang spiritualitas, ketakwaan dan sebagainya. Ya, oleh karena itu bahkan ada sebuah informasi ya saya pernah sampaikan juga di 2023 itu. Ini saya ngutip di Surah Mu'adah kalau nggak salah. Jadi kekhawatiran kita sekarang tentang keberagamaan generasi milenial itu, terutama generasi yang lahir 2000-an ataupun mereka yang lahir dalam rentang waktu awal 1980-an sampai 2000-an misalnya, atau generasi muda dari 2000-an ke sini ya sekarang lah, generasi dewasa ini, itu sebagai sebetulnya secara kuantitas adalah generasi yang terbesar ya di dunia ya, termasuk tentu di Indonesia misalnya. Tapi generasi milenial ini dinilai memiliki beberapa karakteristik yang unik dibandingkan generasi sebelumnya, antara lain mereka mudah beradaptasi ya, melek teknologi, berorientasi pada pencapaian, kemudian butuh perhatian, berpikiran terbuka, mudah bosan dan sebagainya. Tapi karakteristik demikian juga mempengaruhi terhadap pemahaman dan kualitas keberagaman mereka. Bahkan menurut salah satu survei ya di tahun 2016, katanya di 12 negara di Eropa itu survei dilakukan terhadap orang berusia 16 hingga 29 tahun itu menyebutkan bahwa mayoritas dari mereka itu mengakui tidak menganut agama. Dan hal demikian perlu dikhawatirkan juga menimpa generasi milenial kita. Gejalanya sangat banyak ya.
bagaimana antusias generasi muda sekarang ke masjid-masjid itu kurang sekali. Apalagi kalau kita lihat di dalam perilaku. Saya sering menyaksikan, ya nggak usah lah di lingkungan kampus sekuler ya, lingkungan kampus agama saja ya, saat gilirannya untuk melaksanakan sholat Jumat saja ya, misalnya masih pada berkeliaran, padahal udah adzan udah berkumandang seperti itu. Apalagi kalau di kampung-kampung. Saya kebetulan tinggal di kampung ya. Generasi muda itu banyak kemarin saat kurban itu. Semarak itu mereka pada datang. Tapi giliran untuk ibadah, untuk apa namanya, ke masjid, waduh, susah sekali. Nah ini yang saya sebut tadi suasana paradoks ya di zaman sekarang. Nah kemudian belum lagi kalau kita lihat di dalam perilaku atau akhlak ya, betapa banyak juga generasi muda yang notabene misalnya berpendidikan atau berlatar belakang pendidikan secara institusional mengusung agama, misalnya Islam, ya sebut saja misalnya kita sebagai kritik yang tidak untuk kemungkinan juga pendidikan di lingkungan lembaga pendidikan Muhammadiyah, kemudian apalagi lah NU dan sebagainya itu. Ya, itu tidak serta-merta pendidikan sekarang itu membentuk ya karakteristik generasi muda milenial yang agamanya lebih baik atau. Nah oleh karena itu maka semangat kurban saya kira sekarang perlu direfleksikan ya, dalam pembinaan agama atau dakwah khususnya menuju kepada generasi milenial. Bagaimana kita generasi orang tua juga ya harus berkorban waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya memperhatikan tentang keagamaan mereka. Jadi kita jangan terlalu berharap dengan banyaknya sekolah atau madrasah, bahkan perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat pelajaran agama. Tapi seperti survei di atas kan tadi, itu memberikan informasi bahwa walaupun mereka menerima pelajaran agama di sekolah, mereka mengaku tidak berbekas. Karena itu kita perlu mengefektifkan nih pendidikan agama. Ini tantangan perjuangan sekaligus juga refleksi pengorbanan kita ya. Pengorbanan kita secara spiritual. Demikian lebih lanjut, misalnya kita bisa merefleksikan lagi dari hal kurban itu, terutama di era disrupsi yang kita hadapi sekarang ya, ditandai dengan percepatan teknologi, krisis makna, ya, dan individualisme, ibadah kurban. Ini individualisme, maka ibadah kurban ya hadir sebagai ruang sebetulnya untuk merekatkan nilai-nilai spiritual yang mulai retak. Ya, kurban melatih kesabaran, kepasrahan, dan empati terhadap sesama tadi. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang kian langka ya dalam masyarakat modern. Apalagi dalam konteks masyarakat yang multikultur nih. Nah, maka kurban juga bisa merepresentasikan ya sikap inklusif sebetulnya, pembagian ini kalau kita lihat dari ya pembagian daging kurban sekarang kan tidak hanya sebatas kepada orang-orang Islam, ada nilai-nilai toleransinya dan sebagainya di sini. Dan di sini yang sangat jelas kita lihat bahwa nilai berkurban atau berkurban mencari nilai etika sosial yang
yang sangat luas ya, berbagi tanpa batas dan membantu tanpa pamrih. Itu terrefleksi juga di dalam kurban kita. Nah, sehingga kurban itu juga menjadi simbol solidaritas ya, dan juga tonggak spiritualitas. Kemudian bisa menjembatani antara orang kaya dan miskin, yang kuat dan yang lemah ya. Maka nilai kurban tidak berhenti pada proses penyembelihan tentunya, tetapi mengalir menjadi etos kehidupan, memberi, melayani, dan juga merengkuh yang tersisih. Dan inilah yang yang dimaksud dengan ketakwaan sesungguhnya ya, ketakwaan. Jadi ketika Allah, ketakwaan dari kurban maksud saya, sebagaimana Allah nyatakan ya, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Saya tadi kebetulan habis memberikan kuliah subuh juga ya, rutin ya, Rabu pagi. Makanya kalau dengan Akademi Hikmah ini berhimpitan waktu habis subuh kan sekarang udah 4:30 aja, tadi hanya 20 menit. Saya menyampaikan begini kepada jamaah. Kalau paling tidak memaknai ayat ini, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanalut taqwa. Ini kan seolah-olah secara subjektif hanya tertuju kepada mereka yang berkurban kan, yang berkurban. Jadi supaya orang katakan dengan perjalanan bebas seperti ini, orang-orang yang berkurban itu yang tercapai bukanlah kucuran darah serta dagingnya ya di hadapan Allah, tetapi ada ketakwaan. Itu kan bagi yang berkurban kan. Lalu sekarang bagi yang tidak berkurban bagaimana? Apakah hanya mereka menerima daging begitu saja, lalu tidak ada efek dari pelaksanaan kurban itu atau pengorbanan itu? Ya tentu makna lebih luas kan, baik yang berkurban maupun yang tidak ya. Yang mesti dicapai dari suasana pengorbanan itu adalah ketakwaan di antara kamu sekalian. Nah, ini saya ingin memaknai lebih lanjut di sini tentang ayat tersebut berdasarkan penafsiran Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya menyampaikan pemahaman yang sangat dalam ya tentang ibadah kurban ini. Ia menekankan bahwa ayat tadi bukanlah maksud utama dari kurban itu adalah daging dan darah, melainkan pengosongan hati dari kecintaan terhadap dunia. Nah, ini saya sekarang sedang senang menelaah dan mengutip Al-Ghazali lah Pak Amin. Kita sekarang usia udah seperti ini ya, harus lebih pada fokus pada spiritualitas dan batinnya Pak Amin. Intelektualitas saja tidak cukup. Nah, maka rujukan yang masih sangat aktual tapi sementara kalau bacaan saya adalah pendapat Al-Ghazali ini. Nah, kembali lagi, jadi kata Al-Ghazali ya, memaknai ayat tadi ya, surat Al-Hajj ayat 37 itu, bukanlah maksud utama dari kurban adalah daging dan darah, melainkan pengosongan hati dari kecintaan terhadap dunia dan kesiapan untuk mengorbankan apapun demi Allah. Nah, kesiapan untuk mengorbankan apapun demi Allah. Sekarang kalau orang diajak untuk mengorbankan waktu ya mengorbankan harta gitu ya, mungkin karena suasana ekonomi semakin baik ya, terpanggil dan mudah ya. Tapi ketika diajak
untuk mengorbankan waktu, katakanlah sholat berjamaah subuh dan sebagainya, kan itu berarti harus mengorbankan waktu ya, dari nikmat tidur. Itu susah ya. Nah, oleh karena itu menurut Al-Ghazali lebih lanjut ya, hewan kurban adalah simbol dari nafsu duniawi yang harus disembelih oleh setiap manusia. Nah, dengan menyembelih hewan kurban itu, seorang mukmin sejatinya sedang menyembelih sifat tamak, cinta harta, dan keakuan dalam dirinya. Pemaksudul kurbani idharut taqwa wa fida'un nafsi bil mali wa tadhkirul abdi bil qissatil adimati wa tahlilun nafsi litadhiyati fi sabilillah. Nah, kata Al-Ghazali. Tujuan dari kurban adalah menampakkan ketakwaan, menebus diri dengan harta, mengingatkan hamba pada peristiwa agung Ibrahim Ismail, ya, serta melatih jiwa untuk siap berkorban di jalan Allah. Oleh karena itu, sebagai terakhir dari saya, jadi hakikat berkurban dan tentu refleksinya di dalam kehidupan kemanusiaan, sekali lagi bukanlah hanya penyembelihan hewan, tetapi terletak pada kesediaan kita menyembelih sifat egois, cinta dunia, dan kelalaian terhadap sesama. Dan ibadah kurban adalah momentum untuk menyucikan jiwa, memperkuat ikatan vertikal, spiritualitas personal, dan ikatan horizontal, kesalehan sosial dalam kehidupan beragama. Dan oleh karena itu, semoga setiap pengorbanan kita, dan khususnya setiap tetesan darah kurban kita yang sudah kita alirkan kemarin, ya, menjadi saksi atas ketulusan niat dan ketakwaan yang mengakar dalam hati kita masing-masing. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu, menurut Ida kelihatannya lab, gitu. Terpental mungkin ya. Oke, saya lanjutkan karena Bu Nuraida ada sedikit gangguan. Terima kasih kepada Prof. Dudung berkaitan dengan tema yang sudah disampaikan. Selanjutnya kami mohonkan kepada narsum yang kedua yang alhamdulillah sudah hadir di sini, kepada Bapak Dr. Raden Wahid Nirwanto, dosen UM Purworejo, motivator ESG Center. Monggo Bapak. Oke, terima kasih Mas Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Prof. Dudung Abdurrahman, Prof. Muhammad Hirzin, Dr. Nuraida, Dr. Iwan Setiawan, Dr. Ustadz Hamim Yarkasi Putro, dan tak lupa Bang Samsudin, ya, yang kemudian para jamaah hadirin di layar ini yang saya muliakan juga. Alhamdulillah. Marilah kita sampaikan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prof. Dudung Abdurrahman sama dengan Prof. Dudung saya juga diberitahu tadi kemarin siang oleh Bang Samsudin jam 1 atau jam berapa.
Padahal ini jam 7 ada akreditasi PPG di Purworejo. Nah, nanti saya mohon izin ya, 6:30 mohon izin nanti go to Purworejo yang jaraknya kira-kira 50 km. Nanti jam 8 harus sudah sampai sana. Mohon Ya. maaf. Nah, untuk mengisi ini saya ada catatan sedikit, yaitu saya share saja ya, share biar. Nah, sudah ini, jadi saya bisa dengar suara saya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini judul saya persis, berkorban dalam kemanusiaan, nah, meneladani nilai pengorbanan untuk sesama. Nah, tadi sudah dibicarakan panjang lebar, nah ini tadi sudah dibacakan oleh Prof. Dudung, ya, saya tinggal nyuplik saja. Nah, ini memang benar, yaitu ayat yang ke-37 surat Al-Hajj. Kemudian juga sudah diuraikan tadi terkait ibadah kurban oleh Prof. Dudung. Ya, ini ada ibadahnya sunat muakkad, kemudian meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian juga sebagai simbol ketaatan, pengorbanan, dan keikhlasan. Kemudian juga ini, nah ini yang menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Ternyata sebelum kita memikirkan keluar itu dulu ada larangan makan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, jadi bahasa Indonesianya ini artinya siapa di antara kalian berkorban, maka janganlah ada daging kurban yang masih tersisa dalam rumahnya setelah hari ketiga. Jadi bahasa kitanya harus dihabiskan dalam 3 hari, tanggal 11, 12, 13. Nah, ini menariknya ya, syariat untuk ibadah kurban itu turun ketika, nanti mohon diluruskan Prof. Dudung dan Prof. Gedin, Muhammad Gedin, di tahun kedua Hijrah. Nah, pada saat tahun kedua Hijrah itu kan yang berkorban masih sedikit sekali, sehingga dagingnya ya sedikit, maka harus dihabiskan pada saat sampai ke hari ke-13. Belum ada namanya hari Tasrek. Nah, kemudian setelah itu maka muncul, nah ini muncul apa? Muncul larangan makan daging kurban. Nah, lebih dari 3 hari itu tidak berlaku. Kapan tidak berlakunya? Yaitu setelah peristiwa Fathul Mekah, yaitu dibebaskannya kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-8. Nah, kalau nggak salah pada tahun ke-8 Hijrah. Nah, pada saat itu kemudian banyak orang yang sukses, kemudian orang yang merdeka, kemudian mengikuti syariat-syariat yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian banyak juga termasuk orang yang kemudian berkorban. Nah, pada saat itu melimpah sehingga tidak mungkin menghabiskan apa namanya, menurut sejarah ya Prof. Dudung ya ini, menghabiskan daging dalam 3 hari. Tapi belum ada kornet waktu itu, ya, sehingga apa, daging itu diirisi tipis-tipis, kemudian dipepes, didendeng. Nah, maka muncullah yang namanya hari tasrik, tasrikun katanya ya, kata para ahli Arab, bahasa Arab, tasrikun yaitu hari dendeng, hari dendeng nasional atau hari dendeng dunia. Sehingga pada saat itu ada apa, muncul ide untuk mengawetkan dan untuk tidak harus dihabiskan pada 3 hari. Nah, pada hari 11, 12, 13. Nah, muncul namanya istilah hari Tasrek, yaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah. Nah, mulai saat ini muncul beberapa ide sampai sekarang. Nah, ini larangannya, jadi ada dari hadis riwayat Tirmidzi. Dulu aku melarang kalian dari menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari.
agar orang yang memiliki kecukupan memberi keleluasaan kepada orang yang tidak memiliki kecukupan. Namun sekarang makanlah semau kalian, berilah makan dan simpanlah. Nah, sehingga aman ini Bapak Ibu yang menyimpan daging kurban sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan setahun. Mungkin ada yang sampai setahun masih utuh dan sebagainya aman. Nah, inilah kemudian larangan itu dicabut oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian muncul kemanusiaan, ini rasa kemanusiaan di dalam berkorban itu. Nah, ini intinya bahwa korban bukan hanya ibadah ritual, tapi sebagai sarana berbagi. Nah, jadi korban itu ternyata tidak hanya ibadah ritual, tapi sarana berbagi. Nah, di dalam permasalahan di masyarakat kadang-kadang muncul korban karena ritualnya, sehingga di masyarakat itu sering muncul pokoknya. Jadi ceritanya begini, pokoknya saya mau berkorban sapi, kalau tidak sapi saya tidak mau berkorban. Nah, gitu. Ini ritualnya jalan, gitu, tapi berbaginya yang belum jalan itu. Nah, terus kemudian dia mendaftarnya terlambat, padahal di 1 dan 2, di kelompok 1 dan kelompok 2 sapi sudah penuh. Sementara kelompok 3 masih belum penuh, ya toh, baru dapat 3 atau 4 katakanlah. Dia didaftarkan, dimasukkan di kelompok 4. Nah, ketika di kelompok 4 itu ada perjanjian bagaimana seandainya kalau 4 ini tidak tercukupi untuk membeli sapi atau lembu, bisa naik enggak iurannya, kalau tidak bisa kasih jadi ganti kambing gimana. Yang 3 oke, setuju saya jadi ganti kambing, tapi yang 1 misalnya, ya saya harus sapi, kalau enggak sapi enggak jadi korban. Nah, ini sebagai panitia kan harus berpikir, saya juga harus berkorban pikiran, juga harus berkorban waktu, bagaimana memutar supaya dia mau berkorban. Akhirnya pendekatan-pendekatan kepada yang di atas, tolonglah kamu yang di atas ke bawah, kemudian yang di bawah ini yang harus sapi itu diataskan supaya dapat 7 sapi, kan gitu. Nah, akhirnya yang di atas itu ngalah, kan berarti sudah mewarisi sifat-sifat korban, sudah mengamalkan rasa berkorban. Meski sampai akhirnya hanya sampai 4, nah ini juga masalah lagi. Jadi sampai 4, ketika 4, yang kelompok 1 7, yang kelompok 2 7, yang kelompok 3 baru 4. Ini masalah lagi, yang 7 itu kadang-kadang juga tidak mau, pokoknya harus 7, karena kita nanti dapat 1/3 dan sebagainya. Nah, yang 4 ini kan harus juga berkorban. Nah, terus punya pemikiran yang panitia itu mengatakan, kalau sekarang yang sapi 7 itu jadi 6, ambil kelompok 1 1 ke kelompok 3, kelompok 2 1 ke kelompok 2, maka apa yang terjadi, kan jadi 6 6 6, dapat sapi sudah dapat, ya toh, dapatnya juga 1/3 sama sebenarnya, hanya harganya lain dengan kelompok yang 7, kan gitu. Akhirnya dengan pendekatan-pendekatan bahwa kita itu sebenarnya di samping ritual juga sebenarnya harus melaksanakan berkorban dalam kondisi sosara sosial, di mana sosara sosial itu lebih penting daripada sekedar ritual saja. Akhirnya menjadi bisa ini dan kejadian saat ini, dan itu bisa. Ini akan bentuk sosialisasi dan pembelajaran. Kemudian meringankan beban fakir miskin dan tangga terparu dan sebagainya, itu sudah. Kemudian memupuk solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, ini tadi salah satu contoh kepedulian sosial. Oh iya, kalau hanya kambing semuanya kan, padahal dia berkeinginan untuk sapi. Akhirnya kan yang satu turun ke bawah itu kan merasakan peduli, ya, kepedulian sosial. Sehingga di samping melaksanakan ibadah kurban, sesungguhnya orang-orang yang berkorban itu dilatih untuk mengamalkan dari ritual kurban itu. Ini kemanusiaan di dalam berkorban dalam skop yang kecil. Kemudian juga Bapak Ibu yang saya hormati, yang menarik,
ternyata di surat Al-Kautsar itu menarik sekali Pak Ibu. Jadi surat Al-Kautsar itu kalau kita cermati, itu suratnya itu juga 10, ada 10 ayat. Nah, ini ya 10 ada 3 ayat, mohon maaf. Ada 3 ayat, masing-masing ayat itu 10 huruf. Nah, kemudian yang huruf yang keluar paling banyak frekuensinya itu termasuk hamzah, itu juga alif. Nah, kemudian huruf ro, huruf akhir kan ro. Nah, ro itu pada urutan yang ke-10. Nah, itu. Nah, ini ternyata juga menarik bahwa intinya kita itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat karena Tuhanku dan berkorbanlah yang ada pada bulan Dzulhijjah tahun 10 Dzulhijjah. Setiap 10 Dzulhijjah. Ini bukan cocokomologi tapi benar-benar ini apa namanya kebenaran. Nah, itu kebenaran ilahiyah dan kebenaran nanti eksperimen. Kebenaran terbukti tak? Jadi ada kebenaran ilahiyah, kebenaran transendental dan kebenaran eksperimen. Kebenaran eksperimen itu harus dibuktikan seperti ini tadi. Oh iya terbukti ya. Kebenaran eksperimen lain ya harus dibuktikan bagaimana hubungan antara misalnya muai panjang dengan suhu. Itu harus dibuktikan, tidak bisa dinarasikan. Nah, ada muncul bahwa kebenaran-kebenaran itu akan dinarasikan ke depan itu. Kebenaran eksperimen. Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, lanjut ya. Nah, sekarang kurban zaman sekarang. Jadi kurban karena tadi sudah ada hari tasrek, kemudian disimpan, maka ada distribusi daging agar tidak menumpuk di suatu tempat dan kekurangan di suatu tempat. Maka muncullah distribusi ke wilayah misalnya bencana dan konflik, kemudian daerah tertinggal, kemudian masyarakat urban yang miskin, dan sebagainya. Nah, yang saya lakukan di teman-teman di Kulon Progo di Wates ini, saya mempunyai grup namanya Forum Komunikasi Antar Masjid Kota Wates. Itu ya WA-an saja. Kemudian menginisiasi agar tidak tertumpuk di suatu tempat. Maka saya sebagai ketua forum itu membuat permohonan ke masjid-masjid yang sekiranya banyak sekali dagingnya, kemudian saya kumpulkan di rumah saya, ya, karena sekretariatnya di rumah saya, kemudian saya bagikan kemana? Ke tempat-tempat yang kira-kira daerah-daerah yang kekurangan daging atau yang tidak ada orang yang berkurban. Jadi ketika teman-teman panitia di sini di tempat saya sudah selesai, saya baru mulai ambil daging, kemudian mulai mendistribusikan, kadang-kadang sampai pukul 12 dan sebagainya kalau tidak diambil ya harus saya ke sana. Saya pernah sampai ke Samigaluh jam 10 itu ya, jam 10 malam itu datang, yuk Kak, dipetuk, dijemput, maunya dijemput di tengah jalan. Tapi di tengah jalan, Pak, saya tidak ada kendaraan. Yaudah saya ke Dekso Kalibawang itu. Oke, Pak, saya ke Dekso tidak ada ya, Pak. Yaudah saya tak ke Samigaluh. Akhirnya jarak 50 km dari Wates ke Samigaluh saya sendiri. Pulangnya sampai setengah 1 tidak ada angkringan buka, padahal yang ngelak tenan itu. Nah, itu adalah bentuk satu pengorbanan untuk berusaha mendistribusikan ke tempat-tempat yang kekurangan. Nah, itu salah satu contoh dan ini merupakan satu bentuk pengejawantaan dari sifat memberi, ya, berbagi. Nah, kalau di dalam Al-Baqarah 261 itu kan kita dianjurkan berbagi. Nah, berbagi ini ada yang berbagi karena diminta, gitu, yang namanya soho. Ada yang berbagi tanpa diminta, yang namanya jud, jadi berbagi tanpa diminta. Sudah feelingnya hati itu sudah ngetri, oh itu perlu bantuan, maka tanpa diminta pun dia memberi bantuan. Ada yang berbagi dalam jumlah banyak, baik diminta maupun tidak diminta, yang namanya karom. Nah, itu kalau bisa dipupuk untuk apa? Untuk kemanusiaan dan solidaritas global. Nah, kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Dudung. Terus kemudian contoh
aksi berkorban untuk kemanusiaan. Nah, ini seperti yang pernah dilakukan teman-teman di ACT, kemudian Dompet Duafa, Rumah Zakat, Basnas, dan sebagainya. Kemudian seperti yang saya contohkan kecil-kecil itu tadi ya baru menjangkau yang kecil. Nanti kalau bisa kita kembangkan ke tingkat yang lebih luas lagi sehingga daging kurban tidak menumpuk di perkotaan. Nah, ini tantangan dan solusinya. Tantangan itu tadi karena ketimpangan distribusi, karena itu muncul saya tergerak untuk melaksanakan pendistribusian ulang ke tempat yang lebih membutuhkan. Nah, kemudian kurangnya edukasi makna kurban. Nah, ini perlu kita di kajian-kajian atau pengajian itu diedukasi supaya bisa menyebarkan atau mendistribusikan daging kurbannya. Lil nyimpen ora akeh-akeh ya sak wajarnya, rasa sampai setahun begitulah. Kemudian solusinya, nah kurban berbasis data kebutuhan harus kita data. Kemudian juga ada edukasi publik, sosial, nilai sosial dalam berkurban. Nah, kemudian yang penting juga bahwa kurban itu ternyata mengajarkan nilai empati. Nah, empati itu perasaan mengetahui perasaan orang lain, kemudian pengetahuan itu digunakan bertindak. Berbeda dengan simpati. Kan simpati itu hanya mengetahui perasaan orang lain. Kalau kecelakaan itu sakit, kalau dicubit itu sakit, kalau dianiaya itu sakit, kalau diusir itu sakit. Tetapi tidak mau bertindak, menolong, menyegah. Nah, banyak orang yang simpati. Ya oleh baca ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena yo ngaji tapi tidak melakukan bilhal. Padahal iman itu kan tasdikun bil qalbi, iqrarul bil lisan, amalul bil arkan. Tidak diamalkan, baru tarafnya hanya ngomong dan sampai hati, baru percaya. Nah, ini yang dibutuhkan adalah empati. Supaya apa? Supaya orang tergerak pengetahuan perasaan orang lain. Kalau penderitaan itu, kalau lapar itu menyakitkan, maka kita segera butuh untuk membantu. Empati ini sudah dilatihkan. Kapan? Sebulan yang lalu. Kapan? Yaitu pada saat bulan Ramadan. Perasaan mengetahui sakitnya lapar dan dahaga, kemudian perasaan itu digunakan untuk bertindak, untuk berbagi. Jadi suksesnya orang Ramadan itu adalah berbagi. Kemudian apa? Diteruskan pada saat Idul Kurban itu dengan apa? Berbagi juga. Nah, di dalam kaidah Islam itu kan ada bahwa sorry lupa. Jadi ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu. Itu ada dalam kaidah kita. Kemudian muncul yaitu kesetaraan. Kemudian dengan adanya empati, kesetaraan, itu insya Allah ada yang namanya keadilan sosial, tidak timpang, jarak antara kaya si miskin itu tidak ada, jaraknya semakin kecil. Barangkali itu al-muayyadatul lupa. Ya udah itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Dr. min Wahid. al-Qasirah, sorry. Al-Muayyadatul Abdul min al-Qasirah. Oke, siap, monggo. Matur nuwun untuk Pak Dr. Wahid atas pemaparannya. Jadi luar biasa sekali bahwa keyakinan kita kepada Allah itu harus diiringi juga dengan ibadah sosial yang kemudian pada akhirnya akan bermuara pada keadilan sosial yang memiliki nilai guna dan manfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan hadirkan pembicara ketiga yaitu Profesor Dr. Muhammad Sirzin. Kepada Profesor dipersilahkan, monggo. Kepada Pak Dr. Wahid mohon di close PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi
sahbihi ajma'in ba'du. Qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, yanaluhu taqwa minkum. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Ibu Dr. Nuraidah, Prof. Dudung, Ustadz Raden Wahid, Ustadz Dr. Iwan, Ustadz Hamim Zarkasi, Ustadz Syamsuddin, Zumin, Zumiat, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi kembali pada putaran kuliah subuh yang ke-180. Nah, dahsyat ini ya. Kita membincang tentang nilai kemanusiaan korban, katalah begitu ya. Dan bahasa lainnya itu nilai sosial dari ibadah korban. Betapa tadi sudah diberikan pencerahan oleh Profesor Dudung Abdurrahman dan Ustadz Raden Wahid. Saya menambahkan, menggarisbawahi bahwa semangat pengorbanan itu salah satu maknanya atau sasarannya, targetnya adalah untuk pengendalian egoisme, bahwa hidup itu bukan untuk diri sendiri, tetapi harus peduli kepada sesama, harus rela untuk berbagi. Reasoningnya bagaimana? Reasoningnya bahwa segala yang kita miliki itu kan tidak asli dari diri kita sendiri, tapi itu pastilah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karunia Allah itu ya tidak langsung ya dari Allah kepada kita, tetapi ada pihak-pihak yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita untuk memperoleh anugerah itu. Oleh sebab itu, maka di dalam surat Al-Kautsar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka firman-Nya dengan redaksi inna, ya. Inna itu dari kata innana. Inna sesungguhnya, nahnu kami. Mari kita renungkan, ya memang selalu terjemahnya itu sesungguhnya kami. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Mengapa Allah menggunakan kata kami? Kalau di dalam bahasa Indonesia, tata kramalah ya, sopan santun itu kalau kita menyebut kami, ya itu dalam rangka memuliakan pihak audien, katalah begitu ya. Jadi tidak pakai kata saya tapi kami ya. Kepada Pak Lurah kami haturkan terima kasih, kepada Pak RT, kepada Pak Bupati kami haturkan terima kasih, bukan saya ucapkan. Kalau saya lah itu kurang adab lah ada. Tapi masa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kami dalam rangka itu. Nah, para ulama Al-Quran khususnya merumuskan kaidah ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang Maha otoritatif ya, menggunakan kata ganti orang pertama bukan ana, bukan aku, saya, tetapi kami, nahnu, itu mengisyaratkan, ya memang karena itu isyarat ya harus dimaknai demikian, bahwa Allah tidak bertindak sendiri. Inna a'taina kal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya Allah tidak mengulurkan nikmat itu langsung dari tangannya, tetapi melalui pihak-pihak lain ya. Dalam hal kalau pengusaha ya, pengusaha, pedagang misalnya begitu ya, rezekinya melimpah ya itu karena uluran para
pembeli, para konsumen, orang itu ya, berduyun-duyun ke sebuah warung, sebuah toko, atau pemilik perusahaan, ya itu anugerah, gitu ya. Itu anugerah yang dari situlah maka ya ini redaksinya lalu inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka ya, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Berkorban ini sembelihlah hewan kurban. Ini kan tanda syukur, ya. Jadi kalau orang itu bersyukur, maka kesyukuran itu tentu saja bukan untuk diri sendiri, ya. Maksudnya kesyukuran itu dengan berbagi. Ini jumbuh dengan bagian akhir dari surat Wadduha, ya. Terus terang saya ngefans banget dengan surat Wadduha bersama pasangannya Alam Nasroh. Mohon maaf saya kalau ketepatan mengimami sholat subuh, ya, terutama di masjid sebelah rumah kami, ya patok bangkrong saya selalu membaca surat Wadduha dan surat Alam Nasroh. Mengapa? Karena dua surat ini menggambarkan ya pengalaman eksistensial Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Nah, yang saya maksud tadi pada penutup surat Wadduha, bahwa jadaka ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahadits. Bagaimana pengalaman Kanjeng Nabi dan mungkin juga pengalaman pribadi-pribadi kita. Bukankah dia mendapati kita dalam kekurangan? Itu sudah pasti. Siapa sih yang ujuk-ujuk melimpah rezekinya? Ini pengalaman, semua orang punya pengalaman dalam kekurangan lalu Allah memberi kecukupan. Ya. Kalau begitu, ya jangan berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, ya. Ya, refleksinya karena Nabi punya pengalaman yatim. Tadi Ustadz Wahid sudah menggambarkan bagaimana Profesor Dudung juga mengapa harus berbagi, bagaimana ketika kita itu berpuasa, kita merasakan lapar, terus kita jadi tahu. Ya, bukan hanya simpati tapi empati, bagaimana ikut merasakan. Tapi bukan sekedar ikut merasakan, tadi juga Ustadz Wahid menyebutnya ya kalau ada musibah itu kita tidak cukup hanya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada yang meninggal dunia, pesan Kanjeng Nabi ya kalau bisa kita ikut merawat jenazah, ikut mengantarkannya ke makam, ya sekurang-kurangnya kita mendoakan. Nah itu empati kita dalam hal berkorban, dalam hal kelapangan rezeki, ya masih kembali pada penutup surat Ad-Duha ayat 8-11 itu, dia mendapati kita dalam kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Itu harus menjadi renungan kita setiap saat, ya bukan hanya seharian tapi setiap saat. Terus bagaimana? Bagaimana pengalaman Nabi sebagai yatim? Kita ini kan juga yatim ilmu, yatim kesehatan, yatim harta, maksudnya kekurangan, ya. Karena kita pernah merasa kekurangan, ya itu harus menjadi bekal kita. Wa ammasailah fala tanhar, maka orang yang meminta jangan kamu bentak, ya. Kalau kita tidak bisa memberi, ya kita tolak dengan sopan dan santun. Ya, dalam Al-Quran diisyaratkan atau ditegaskan lah, bukan hanya isyarat.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang bijak, permohonan maaf lebih baik daripada sedekah tetapi diikuti dengan ucapan yang menyakitkan pihak penerima. Nah, ini ya. Jadi ketulusan itu lalu menjadi modal utama. Terus apa penutupnya? Wa amma binikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu hendaklah kau siarkan. Maka kalau ada syukuran-syukuran itu biasanya redaksinya disebut ini sebagai at-tahaddus bin nikmah. At-tahaddus itu asal katanya itu membicarakan, mempercakapkan, ya, membicarakan, mempercakapkan, menyiarkan. Oh, aku dapat rezeki, oh aku dapat rezeki. Lah, maksudnya aku dapat rezeki itu tidak hanya diomongkan, tetapi dibagi-bagi. Lah, ini jumbo dengan surat Al-Kautsar tadi, pengorbanan. Oleh sebab itu, semangat berkorban, ya ini bukan hanya di bulan bulan Dzulhijjah gitu ya. Berkorban itu ya setiap saat, tetapi ada pesan orang bijak, berkorbanlah tapi jangan menjadi korban. Kita harus rela berkorban, tetapi jangan sampai menjadi korban. Apa ya contohnya? Contohnya ya, lilin itu menerangi seputar. Kita harus mencerahkan orang-orang di sekitar, tapi kita sendiri jangan binasa, ya. Rela berkorban, tapi tidak menjadi korban. Jangan seperti lilin yang menerangi sekitar, tapi kemudian dia hancur, luluh, binasa. Ya tidak. Nah tentu saja kita berkorban itu juga bukan mencari nama. Berkorban itu sebagaimana kita temukan di dalam Al-Quran. Asal muasalnya korban itu kan korbannya putra Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu hidangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'abnai adama bil haqqil qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadima wa lam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka yang sebenarnya tentang kisah kedua putra Adam. Ya, populernya adalah Kabil dan Habil. Ketika mereka mempersembahkan korban. Korban itu sendiri, kata korban itu satu akar dari koruba yakrubu, itu dekat. Jadi korban itu asalnya pendekatan diri kepada Tuhan. Nah kalau orang berkorban kok dengan keangkuhan, dengan pamer, dengan riya, ya itu bukan mendekatkan kepada Tuhan, itu kontra korban, ya. Ya seolah-olah korban. Nah itu kira-kira sama dengan, mohon maaf ini bansos, ya, bagi-bagi ini tetapi ada motifnya. Nah itu riya, ya itu pamrih kan, ya. Nah tentu tidak begitu. Ya orang tidak mau rugi, ya betul juga. Maka haruslah itu dibingkai dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lanjut dari surat Al-Maidah ayat 27 tadi, ketika Habil dan Kabil mempersembahkan korban, dari yang seorang diterima tapi dari yang seorang lagi tidak. Ya, dari Habil ya itu diterima, dari Qabil tidak diterima. Lalu apa kata Qabil? Ya ini kedengkian itu dari sana, ketika korbannya Qabil itu tidak diterima, dia iri.
Lalu apa ini tragis? Akan kubunuh engkau. Nah, yang pertama menjawabnya itu innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah menerima kurban hanya dari orang yang bertakwa. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa, ya kurbannya tidak diterima. Ya, tadi indah sekali ya kecerdasan Ustadz ya, bagaimana panitia harus memutar otak gimana supaya kurbannya bisa menjangkau semua pihak, gitu ya, direka-reka ya supaya semua pihak yang berkorban, pengen korban sapi ya terlayani, pengen korban kambing ya terlayani, boleh jadi ini bagian dari seni mentasarufkan korban itu, yaitu ada mungkin orang berkorban sapi tapi dia pengen makan daging kambing atau sebaliknya. Boleh nggak sih panitia membagikan ya sebagian sembelihan itu, walaupun dia korbannya kambing tapi dia diberi daging sapi, boleh nggak? Ya boleh lah. Ya kalau orang menyembelihnya sapi tapi pengen daging kambing, masa juga nggak boleh. Ya, nggak berkorban aja dikasih daging sapi atau apa. Dan orang juga boleh sih bilang, walaupun dia tidak berkorban, dia boleh sih minta, bahasa Jawanya nembung gitu ya, request gitu ya, request kepada panitia, mohon kalau bagi daging kepada kami, mohon diberi daging kambing gitu ya. Mungkin ada request yang istimewa, daging kambing dikasih hatinya gitu ya. Ya itu seni ini. Kembali kepada ini ya, kuncinya itu adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu kuncinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai sosial dari ibadah kurban mestinya ya, kan pada ayat yang lain itu tentang apa ya, ya ini kurban itu bagi mereka yang telah dilapangkan rezeki hendaklah berbagi, jangan malah memonopoli gitu ya. Kanjeng Nabi SAW pernah mengingatkan, dan itu memang watak manusia. Kanjeng Nabi pastilah selalu benar sabdanya. Apa yang diungkapkan Kanjeng Nabi tentang kecintaan orang kepada harta itu? Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, ia akan menginginkan 2 lembah lainnya. Ya, seandainya seseorang itu sudah punya 3 ladang tambang batu bara, maka dia pasti pengen tambah sampai 10 ya. Kalau dia punya pengelola tanah ya 1 juta hektar ya, maunya jadi 2 juta hektar. Kalau tanahnya habis, ya lautnya diuruk ya, lautnya dipagari, terus ditimbun, nah itu tanahnya tambah luas. Gimana laut bisa dikapling-kapling? Ya ini keserakahan yang memang diisyaratkan oleh Al-Quran surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi. Nah, ya, dan sampai akhir ayat. Nah, itu memang itu faktual ya. Al-Quran selalu benar. Menjadi tampak indah bagi manusia kecintaan pada yang diingininya. Apa? Perempuan-perempuan, putra-putra, emas dan perak yang bertimbun-timbun. Kalau di sini dikatakan emas dan perak, ya termasuk batu bara, nikel, dan lain-lain lah ya, hutan dan lain-lain, serta kuda pilihan, binatang ternak, dan tanah ladang. Itulah harta benda dalam kehidupan di dunia, tetapi
pada Allah itulah tempat kembali yang terbaik. Oleh sebab itu haruslah mereka yang dilapangkan rezeki tidak monopoli, tidak serakah, dan mengamalkan sila kelima dari Pancasila itulah sederhananya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira mayoritas pendengar akan setuju. Harta-harta orang-orang yang super kaya itu sebagiannya disita untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sirzin. Ini luar biasa sekali pemaparannya bahwa tentu keberadaan di dalam bentuk berkorban itu harus terefleksikan dalam kehidupan kita, bahwa berkorban itu adalah bagaimana upaya kita untuk mengikis keegoisan kita sebagai umat. Untuk bisa melengkapi ini tentu kita akan buka sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya, ini ada Prof. Mir. Selamat pagi Prof. Mir, sehat? Pagi, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Prof. Ya, terima kasih. Jadi udah cukup Selanjutnya tadi. nanti ada yang bertanya di room chat nanti saja. Monggo Prof yang langsung saja. Monggo. Dari 3 narasumber kita luar biasa ya. Sedikit saya hanya mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi itu bagaimana kita membangun motivasi untuk berkorban. Tadi sudah disampaikan beberapa hikmahnya, tapi bagaimana motivasinya? Bahwa kurban itu adalah pembuktian ketaatan. Pembuktian ketaatan mungkin sama juga dengan perintah-perintah yang lain. Ya, tadi sudah disampaikan di surah Al-Kautsar setelah. Kemudian kedua adalah berkurban itu adalah bentuk kesyukuran akan nikmat Allah yang merupakan pembuktian pentauhidan. Ya, kita bisa lihat di surah An-Nahl kalau nggak salah 1:4 bahwa tepatnya mensyukuri nikmat itu adalah bukti bahwa kita memang hanya mentauhidkan Allah. Dan yang berikut keikhlasan memang sangat ditentukan oleh kekuatan akidah kita akan perintah tadi, kekuatan keyakinan kita dengan Allah. Yang lain, keyakinan kita akan hikmahnya itu berkurban tadi, secara pribadi, secara sosial, kemudian secara spiritual. Ya. Nah, ada hal yang perlu bahwa yang dilakukan yang pertama adalah bagaimana mampu mengalahkan nafsu atau bisikan-bisikan setan yang selalu menghalangi kita untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan kurban. Kalau kita berkurban sekian itu misalnya 1 ekor sapi itu akan hilang, itu hartanya sekian. Itu lebih bermanfaat misalnya kalau diberikan itu anak. Nah ini yang perlu juga. Jadi ini motivasi yang pertama bahwa harus kita mampu mengalahkan bisikan-bisikan itu tadi ya, bisikan-bisikan sebagaimana bisa dianalogkan dengan ketika Nabi Ibrahim itu melempar itu setan yang membisikkan kepadanya bahwa kenapa anak satu-satunya mau dikorbankan. Jadi itu mungkin perlu juga. Jadi bagaimana kita berusaha untuk mengalahkan bisikan-bisikan setan yang menghalangi kita untuk melaksanakan kurban. Saya kira itu, jadi saya hanya fokus pada bagaimana tadi apa yang disampaikan itu membangun motivasi, baik motivasi pribadi maupun motivasi kepada masyarakat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bedu. Selanjutnya ini ada pertanyaan di room chat. Dengan distribusi ini dari Pak Jubair ya. Sebentar. Tata kelola distribusi kurban perlu diperbaiki sebab sebab sebetulnya sudah terjadi ketidakadilan dalam pembagiannya, seperti setiap masjid atau RT RW hanya memikirkan pembagian dagingnya untuk warga di lingkungannya sendiri. Mungkin ada yang membutuhkan dan ada yang tidak. Nah, seharusnya kan mungkin yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengirim hewan kurban tadi ke luar daerah yang lebih memerlukan. Perlu badan tata kelola dan distribusi kurban agar pembagiannya jadi adil untuk semua. Nah,
Itu mungkin 2 pertanyaan dan respon dari Prof. Dan ini ada satu, oh ini ada langsung Pak Zubair dan mungkin Pak Zarwi. Monggo, masing-masing 1 menit. Monggo Pak Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dibacakan saya punya chat itu. Oke. Jadi ya sepertinya memang seperti itu. Perlu ada badan tata kelola kurban. Karena sejatinya semangat berkurban di kita itu sangat besar. Di tempat saya sendiri, di Jogja Selatan, dekat-dekat dengan rumah almarhum Kiai Haji Muhammad Muqaddas, itu kami di sini menyembelih untuk sekian RT 2 RW itu hampir 20 ekor. Dan hampir di masjid-masjid itu tidak ada yang memikirkan untuk keluar, pokoknya untuk warganya sendiri aja. Jadi di sini mungkin kalau misalnya dihitung-hitung ya, 1 orang dapat bisa 2 kilo. Sementara dekat-dekat di Gamping sana, di Kulon Progo macam-macam, itu mungkin tidak dapat atau paling pembagiannya, kalaupun misalnya ada kurban di sana, itu paling cuma 1/4 kilo atau 1/2 kilo. Jadi itu ketidakadilan. Memang perlu terobosan. Sama seperti ketika saya mengusulkan di Muhammadiyah Berkemajuan itu, tata kelola dam tamattu, haji tamattu itu yang biasanya dibayarkan di Arab Saudi, kenapa nggak bisa dilakukan di Indonesia aja, diwujudkan di Indonesia aja, apa namanya, damnya itu, sehingga lebih bermanfaat. Tapi saya tahu bahwa Majelis Ulama sudah melarang dan harus dilakukan di sana. Ya itu saja Ustaz semuanya. Ngatur nuwun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zubair. Satu lagi Pak Zahrawi, monggo. Biar nanti direspon oleh para narasumber. 1 menit. Halo Pak Zahrawi. Sudah keluar. Oh, udah keluar ya. Oke, monggo. Kepada Prof. Dudung dipersilahkan merespon 2 penanya yang barusan. Penanggap. Monggo, Prof. Baik. Pertanyaan yang pertama dari Pak Alam ya, bagaimana memotivasi kurban ya, seperti saya keluarkan tadi. Jadi untuk masyarakat sekarang mungkin karena tingkat kemampuan ekonomi ya, malah ketika mereka mampu itu atau siap secara material untuk berkurban, tanpa banyak dimotivasi udah ini ya, udah bergerak sendiri gitu Pak. Malah ada di kampung saya itu kelompok ibu-ibu itu nabung gitu Pak, nabung sampai setahun kemudian, nah mulai sekarang bulan ini mulai nabung setiap misalnya satu kelompok, dan mereka berhasil. Kalau dilihat dari si kemampuan berlebih ya mereka rata-rata biasa, tapi karena semangat itu. Nah konon saya dengar yang saya sebut tadi yang viral di media itu ya, di dusun kerajaan itu begitu. Mereka itu berusaha menyisihkan. Ya ini mana lain dari efisiensi itu seperti ini ya. Untuk kurban ya melakukan efisiensi kehidupan sehari-hari lalu sebagiannya ditabungkan. Nah, itu merupakan refleksi dari semangat berkurban saya. Udah banyak yang melakukan seperti itu. Tapi tentu saja di pihak lain banyak yang kurang termotivasi ya. Nah, kalau dalam hal ini ya sangat terkait dengan itu tadi, latar belakang atau suasana keimanan, ketaatan dan sebagainya. Makanya kalau kita maknai lebih lanjut ya, surat Al-Kautsar, kenapa lalu sebelum kurban kan pas sholli dulu ya, sholli rabbika wanhar ya. Sebelum kurban sholat dulu ya, sholat inilah yang sebetulnya bisa membangun motivasi ya. Nah sekarang persoalannya kan
kita memotivasi mereka untuk sholat secara khusyuk, sholat berjamaah, itu juga merupakan tantangan dakwah yang sangat kuat ya sekarang kita perhatikan. Kita yakin bahwa kalau mereka sudah termotivasi, itu sudah sadar dalam sholat ya, untuk kurban itu asal mereka mampu ya, itu tidak susah. Tapi lalu hubungannya dengan pertanyaan selanjutnya, dua penanya lainnya, yaitu masalah manajemen ya. Yaitu tadi, kalau saya akan mengatakannya ada suasana yang paradok kan gitulah. Kurban memang berlimpah ya, lalu efektivitas pembagiannya yang merata iya, tapi kadang-kadang kok berlebih ya, orang bisa menyimpan daging berhari-hari, ada yang sampai menjelang Idul Adha lagi masih ada itu dagingnya tersimpan itu. Karena tidak efektifnya apa namanya pemanfaatan atau apa namanya mengembangkan lebih lanjut tentang kurban itu. Ya mungkin lebih lanjut itu menyangkut masalah manajemen ya, masalah teknis ya, monggo lah nanti dibicarakan lebih lanjut, didiskusikan. Saya kira yang selama ini kan fokus perhatikan tentang kegiatan kurban itu, ini kalau nggak Bajnas ini ya, Lajis, lembaga-lembaga zakat infak sedekah itu juga intensif melakukan seperti itu. Ya kalau di organisasi seperti Muhammadiyah dan sebagainya ya, banyak juga pembinaan ke masjid, saya kira ya penting untuk dilakukan juga pembenahan atau perbaikan dalam manajemen pengelolaan kurban itu. Itu saya kira yang bisa saya tanggapi atau saya respon atas tanggapan tadi. Nah, selanjutnya saya ingin mengakhiri atau closing statement-nya dalam hal ini. Jadi mungkin dapat kita canangkan bahwa sesungguhnya tugas kita ke depan ya dalam konteks kurban ini ya tentu saja tidak hanya sampai pada tahap penyembelihan hewan itu saja. Tetapi yang terpenting lagi yang harus kita bina adalah menyembelih prasangka, membebaskan hati dari fanatisme sempit ya. Dan secara lebih luas adalah mengembangkan makna keislaman yang rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ini closing statement-nya sudah langsung dieksekusi. Monggo selanjutnya Prof. Sirjin juga sekaligus closing statement di akhir pemaparan, di akhir pemberian jawaban atas respon dari audiens. Monggo Prof. Terima kasih Bu Nuraida, terima kasih Prof. Mir Alam, Bapak Syafruddin Zubair. Yang pertama tadi kita menggarisbawahi bahwa ibadah kurban mestinya menginspirasi kita untuk ya punya motivasi untuk berbagi, dan ini tidak hanya dalam konteks kurban pada ya hari raya ya, tetapi setiap saat ini modal, katakanlah sepanjang tahun itu kita harus selalu berpikir apa yang bisa kita bagi untuk sesama. Itu begitu poinnya, bahwa korban itu membuktikan ketaatan, yaitu hablun minallah, hablun minannas ini harus diperteguh, bukan hanya melalui penyembelihan hewan, tetapi kepedulian terhadap sesama. Katakanlah sekarang ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya mari kita mencurahkan hati, pikiran, perasaan kita, apa solusinya, gitu ya. Jangan cuek bebek, gitu ya. Maksudnya ya ini kita mengorbankan sebagian waktu, pikiran, tenaga, bila mana perlu ya
dana kan gitu ya. Kita ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, mencari solusi bagaimana untuk menyelamatkan negeri ini, memperbaiki kondisi ini, gitu ya. Ya perlu meluangkan waktu, perlu melakukan ini, dan beberapa waktu lalu saya terus terang pernah membuat meme, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Sebenarnya kan sederhana ya, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Kita pasti punya grup-grup WA yang tidak terhitung, gitu ya. Ya kalau ada pesan-pesan yang mencerahkan, pesan-pesan konstruktif, solutif untuk negeri ini, ya kita buru-buru membaginya, ya. Maksudnya kalau kita sudah check and recheck, gitu ya. Ya, ini ya yang beredar belakangan ini ada nada-nada, ada tanda-tanda bahwa sebagian fraksi di DPR, katakanlah ada yang menyebut 3 partai di Dewan itu yang tidak mendukung usulan pemakzulan Gibran. Ya mari kita diskusikan apakah penolakan itu masuk akal, kan gitu ya. Sederhana dalam tinjauan agama Islam itu sebenarnya seberapa besar manfaat dan madorot ya kehadiran Gibran di situ. Dan juga apakah Gibran memang sah ya untuk menjadi wakil presiden. Nah ini kita harus berani berdebat, berani berdiskusi yang mencurahkan ini. Dan jihad itu asalnya ya badlul wus'i ya mencurahkan energi ya. Berijtihad itu yang mencurahkan energi gitu ya. Ya bukan hanya yang enak-enak saja. Ini ya mungkin saya ringkas saja, saya sambung dengan apa yang tadi diinspirasikan oleh Ustaz Safruddin Zubair tadi, bagaimana kalau dam ya binatang sembelihan itu tidak disembelih di tanah suci tetapi di negeri. Saya pribadi setuju itu ya. Karena apa? Inspirasinya dari apa yang dikemukakan oleh narasumber kita tadi itu ya, Ustadz Wahid ya. Bagaimana Kanjeng Nabi mengubah, ya kalau dikatakan mengubah kebijaksanaannya karena situasi dan kondisi yang berubah. Dulu Nabi mensabdakan daging harus habis dalam 3 hari. Nah, gitu ya. Mengapa begitu? Karena orang yang membutuhkan amat sangat banyak, ya jangan disimpan-simpan lah. Ya. Nah, ketika umat Islam sudah banyak dan daging korban itu melimpah, nah, Nabi mensabdakan qaul jadid, ya, sabda yang baru. Anda boleh menyimpan lalu dibikin dendeng gitu ya, hari-hari tasyrik ya tadi dibikin dendeng. Nah ini sama dengan sabda Nabi perihal ziarah kubur, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur. Tentu ada sebab musababnya gitu ya. Jadi kalau sekarang ada ide untuk hewan dam ya, sembelihan orang yang berhaji itu apa memang harus disembelih di tanah suci ya, atau boleh di tanah air. Ini ada tanah suci, tanah air ya. Tanah airnya ya suci juga. Maksud saya penyembelihan di tanah sucinya apakah itu bagian dari kewajiban atau yang pokok itu penyembelihannya? Soal di mananya itu bisa diijtihadi, sama dengan wilayah Arafah ya. Wilayah Arafah itu dulunya ya karena terbatas. Nah, kalau jamaah hajinya banyak nanti wukufnya di samping Arafah gitu ya. Kalau di samping Arafah termasuk wukuf apa tidak? Lalu pemerintah berijtihad
Arafahnya diperluas, kan gitu. Wukuf di Arafah. Gimana kalau mau berhenti, mobil bisnya berhenti, terus turun, terus naiknya susah, akhirnya ada ijtihad. Ijtihadnya apa? Ya, wukufnya bukan wukuf di Arafah, tapi murur ya di Arafah. Tidak turun dari bus, tapi lewat ya di Mina, maksudnya di Mina ya. Ini murur ya. Jadi tidak harus singgah semalaman gitu ya. Itu kan juga orang-orang yang sakit itu kan safari gitu ya. Safari ya, itulah. Jadi mari kita mengembangkan ini juga semangat untuk apa? Menunaikan perintah-perintah Allah tanpa meninggalkan esensinya, maqasid syariahnya, tujuannya apa? Menyembelih di tanah suci itu menurut saya di tanah sucinya itu bukan harga mati gitu ya. Ya ini adalah ijtihad. Jadi kembali kerelaan kita mengundang ya masyarakat Indonesia, karena Indonesia tidak sedang baik-baik saja dan sampai hari ini pro kontra tentang ijazah Pak Jokowi belum selesai juga. Kita mohon deh Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya yang asli gitu ya. Nah, kalau ada partai-partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak mendukung pemakzulan Gibran, nah itu perlu dipertanyakan. Ini kita sebagai warga perlu berbagi, mengorbankan sebagian waktu, pikiran untuk menyelamatkan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof untuk jawabannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan pemaparan ini berarti berakhir pula kuliah subuh edisi ke-180. Mungkin saya sedikit bisa resume bahwa nilai-nilai dari berkurban itu tentu ada dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal, yang tentu dari dimensi vertikal itu kita menguji mungkin kesabaran, kerelaan, dan kepasrahan kita kepada Allah. Dan kemudian di dimensi horizontal tentu ini akan berakibat bahwa ibadah yang tadi dilakukan dengan kerelaan dan keriduan itu akan menjadi ibadah sosial sehingga menimbulkan atau berefek kepada keadilan, nilai-nilai keadilan sosial. Tentu bahwa upaya yang dilakukan tadi baik secara vertikal maupun horizontal ini perlu digarisbawahi bahwa ketakwaan itu harus semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan kemudian kerelaan berkorban itu juga tentu harus dengan pertimbangan atau nalar yang baik. Ini bahwa rela berkorban itu tidak lantas menjadikan kita sebagai korban. Itu saja mungkin saya Nur Aida selaku moderator memohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan kepada Teh Nurani. Baik, Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nuraida yang sudah memandu sangat baik untuk kegiatan kali ini. Berkorban dalam kemanusiaan adalah panggilan nurani, dan harapannya adalah kita akan menjadi manusia yang utuh, beriman, berakal, dan berempati. Dan bukan itu saja, jembatan antara ketakwaan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab terhadap sesama itu menjadi hal yang sangat penting, dan mudah-mudahan ini menjadi doa kita semuanya ya, tetes keringat dan pengorbanan yang sudah kita lakukan gitu ya, tersimpan menjadi nilai-nilai kurban yang nantinya akan terus hidup dan juga menyinari kemanusiaan. Baik, Akademik Hikmah Kuliah Subuh edisi 180 menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah, 9 Ramadan 1464 Hijriah, di mana pada kesempatan hari ini mengambil tema terkait dengan berkurban dalam kemanusiaan. Kami ingin mengaturkan kepada narasumber-narasumber kita, guru-guru besar kita yang sudah memberikan pemaparan luar biasa untuk kesempatan kali ini. Kita doakan semoga selalu dalam kesehatan, kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, dan mudah-mudahan apa yang diajarkan
diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Dudung Abdurrahman Magister Humaniora, Guru Besar Bidang Ilmu Sejarah Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Girzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga yang terus membersamai kita, dan juga Dr. Raden Wahid Akhdi Nirwanto, MSI, dosen Universitas Muhammadiyah Purworejo, sekaligus motivator ESQ Center yang tadi juga sudah hadir dan tadi pamit karena ada akreditasi ya. Dan terima kasih kepada moderator kita ada Dr. Nuraida SIP MSI, dosen Universitas Subang, Ketua Puspaga Kabupaten Subang, dan tadi host yaitu Dr. Iwan Setiawan MSI, dosen Universitas Aisyah di Jakarta. Dan pada kesempatan hari ini Rabu 11 Juni 2025 atau bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1446 Hijriah, jangan lewatkan untuk terus menyimak Akademi Hikmah hingga jam 7 pagi tentunya di Rabu mendatang. Dan jangan lupa Anda bisa menyimak melalui Zoom dan live YouTube. Dan tentunya kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45, STIAN Yogyakarta, PSPIK UNY, UTFM Bedari, dan Rumah Sambil Quran Idaman Islami. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sudah mengisi pada kesempatan hari ini. Di antaranya adalah kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Hamim Zarkasi Putro yang sudah memberikan pengantar, Ustadz Bambang Haryanto yang memimpin doa dan tadarus spiritual, kemudian Ustazah Nuraida, Iwan Setiawan, kemudian juga kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ya jamaah kuliah subuh yang sudah sampai pada detik ini juga masih hadir, dan terima kasih atensinya Profesor Mir Alam Bedu, Ustadz Zubair, Ustadz Zahrawi, dan juga Bapak Ibu atau Ustadz saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Matur nuwun atas kehadirannya, dan saya kerabat kerja yang bertugas baik itu Ustadz Samsudin, Ustadz Happy Susanto, saya Putri Ana Nurani, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya, tetapi saya mau berpantun terlebih dahulu lah. Bangun pagi di hari yang cerah. Nah, langit biru indah nian. Akademi Hikmah mengucapkan selamat Idul Adha penuh berkah. Mari kita berbagi bersama untuk kebaikan. Satu lagi. Masih ada satu lagi nih ya. Makan ketupat pakai rendang. Disajikan dengan sambal terasi. Idul Adha telah datang, mari kita ikhlas dan berkurban, berbagi rezeki dan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Terima sangat. Bapak Ibu saja. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan.